Hai sahabat, kembali lagi kita ke acara Jelajah Misteri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan dua bintang tamu yang sangat spesial. Siapa ya kira-kira? Yuk langsung saja kita undang bintang tamu datang ke sini. Ada Kak Siva dan Kak Aas. Halo. Nah, kita kan akan berbincang-bincang nih dengan dua kakak-kakak yang ada di sini. Sebelumnya kita duduk dulu kali ya. Boleh. Nah, Kak Siva ini gimana nih kabarnya? Kalau aku alhamdulillah akhir-akhir ini baik-baik. Kalau Kak Aas nih, bagaimana nih kabarnya dari Kak Aas sendiri? Kalau aku alhamdulillah lancar juga. Walaupun saat itu tugasnya itu Iya. kita menumpuk ya, tapi kita berusaha untuk tetap bahagia, tersenyum. Semakin dikerjakan semakin ada aja Nah, betul sekali. Gak selesai. Kak Siva dan Kak Aas ini kebetulan juga masih menempuh di jenjang perkuliahan ya. betul. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Aas dan Kak Siva ini dari jurusan apa ya kira-kira? Ada yang bisa nebak gak nih teman-teman? Coba dong komen dulu baru Kita jawab. iya. Nah, Sampai kapan? mungkin kita coba dari pakaiannya dulu nih. Iya nih, kita Apa ya kalau pakai pakai batik-batik kayak Jadi kita samaan loh. Oh iya, kita juga pakai batik nih ya teman-teman. Tidak sengaja ya sama ini. Apa ya, kita tebak yuk. Menurut teman-teman, kalau pakai batik nih jurusan apa ya? Apa nih Kak Siva? Udah Kak Bila, ini kelamaan banget biar aku. Jadi aku dan Boleh. juga Kak Aas itu dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi kita itu calon-calon guru. Jalan-jalan ibu guru muda nih ya. Nah, Amin. pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang nih dengan Kak Siva dan Kak Aas mengenai mitos saat haid. Wow. Nah, mungkin pertama-tama kita ke Kak Siva dulu kali ya. Oh, boleh. Sebelum itu nih kita belum tahu ya asalnya Kak Siva dan Kak Aas ya. Kalau Kak Siva dari mana nih? Jadi aku itu berasal dari sih aku domisili Bojonegoro, lebih tepatnya di Kecamatan Padangan di Desa Moken. padangan. Berarti selalu Iya, seperti hatiku yang selalu terang bersinar. Nah, jauh ya rupanya ke sini. Berarti di sini Kak Siva ngekos. Iya, benar banget. Wah, jadi anak rantau ya. Kalau Kak Aas sendiri nih dari mana Kak Aas? kebetulan saya pakai aku sama aja. Kalau aku dari tetangganya Kak Siva nih, ada yang tahu nggak kalau misalnya Bojonegoro berarti di sampingnya apa? Tuban. Enggak dong, masih Jaket. Kemana ya? Berarti ke timur. Wah, berarti sebelum Tuban nih ya apa ya? Pasti ini kalau orang dari Surabaya itu pasti tahu semua lagi. Iya. Kalau penontonnya itu deket-deket dengan Nah, kalau misalnya penontonnya dari Malaysia, Nah, repot ini. harus diterangkan dulu pakai atlas. Oke, aku kebetulan dari Lamongan. Ada yang dari Lamongan di sini? Lamongan itu lebih tepatnya di Desa Paciran, teman-teman. Desa Paciran, Kecamatan Paciran. Mungkin ada yang pernah nyoba itu soto dari Lamongan. Nah, iya betul. Nah, Itu kalau enak Kak banget. Siva apa nih makanan khasnya? Kalau aku Nggak ada ya? ada loh. Apa Apa tuh? tuh? Ledre yang dari pisang raja dan itu dibentuk kayak roll gitu, kayak egg roll. Oh, semacam gitu. Mungkin lain kali kita bisa Mampir. Nah, betul sekali. Dibuatin juga sama Kak Siva, boleh lah. Boleh Buat nih, buka puasa. Nah, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Yakni bagaimana nih menurut Kak Siva mengenai mitos-mitos yang ada di sosial media mengenai mitos saat haid? Nah, Jadi pertama-tama kalau kita membicarakan soal haid ini kan bukan hal yang tabu ya. Jadi ini itu lebih ke sebuah edukasi untuk kita sebagai seorang wanita kan. Nah itu kita bisa lebih kayak sharing-sharing ilmu. Terutama aku kan itu jurusanku kan PGSD, jadi bisa memberikan ilmu juga kepada siswa SD itu. Jadi kalau yang aku tahu ya itu di daerahku itu ada yang pernah menyebutkan bahwa kalau kita haid itu tidak boleh keramas. masih marak ya seperti itu ternyata. Nah, jadi
itu tuh waktu aku lihat, aku cari sumber yang terpercaya dari internet atau dari website yang terpercaya itu, aku menemukan bahwa ternyata mitos tersebut itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan itu juga sudah di-upload oleh Kominfo bahwa berita itu sebenarnya tuh hoax gitu. Berarti mengenai pemotongan kuku juga seperti itu ya? Iya, Kak? benar banget. Nah, kalau dari Kak A sendiri nih, bagaimana nih mengenai mitos-mitos yang sedang marak di media sosial yang sering dibincangkan oleh teman-teman? Mungkin juga dibingungkan juga ya. Iya, kalau misalnya tadi yang soal keramas itu kan sebenarnya juga dari kepercayaan diri masing-masing sih, kembali ke diri masing-masing. Kalau misalnya emang kan kita sesuai dengan syariat gitu ya, ada yang percaya kalau misalnya nggak boleh keramas, ada yang percaya kalau misalnya keramas nggak apa-apa. Kalau dari diri saya sih dari dulu tetap aja gitu, kalau misalnya haid tetap keramas gitu. Soalnya kalau misalnya nggak keramas tuh kayak Lebih lepek gitu. kotor, Iya. Kan nggak mungkin juga ya kita Iya. keramas 1 minggu Iya, satu kali. Apalagi kalau misalnya itu kalau misalnya 1 minggu. Kalau haidnya bisa di wah, malah kayak 2 minggu nih. Iya, jadi kayak merasa kotor aja gitu. Kalau misalnya kan diri kita udah haid itu kan udah kotor gitu, udah najis gitu. Kalau misalnya kita nggak bersihin diri lagi tuh kayak kotor banget gitu sih. Berarti ini kita kalau sedang haid, kita tetap bisa membersihkan diri kita ya teman-teman. Betul. Nah, ini juga ada pertanyaan nih dari teman-teman mengenai apakah penting Kak untuk mencuci pembalut yang sudah digunakan saat sebelum dibuang nih? Kalau menurut dari aku sendiri ya, pengalaman aku itu sangat-sangat penting. Jadi selain untuk menjaga kebersihan, itu juga ada yang mengatakan kalau dari agama Islam ya, itu kalau nggak dibersihkan itu nanti darahnya dimakan oleh binatang seperti itu. Kalau Kak Aas nih gimana? Iya, sepakat juga sama Kak Siva. Kalau misalnya dari aku pribadi biasanya juga dicuci dulu sebelum dibuang. Jadi bukan hanya tadi di agama Islam kan dianjurkan juga kan. Lebih ke mikir yang membuang sampahnya nanti sih. Kayak Iya. kalau misalnya kita buang sampah kan nanti ada orang lain juga yang buang gitu loh, yang buangin sampah kita ke tempat pembuangan sampah itu nanti takutnya malah kotor atau gimana. Lebih memikirkan itu sih yang punya. Nah, mungkin teman-teman nih bisa menggunakan cara efektif yang lain nih. Sekarang kan banyak nih ya pengganti pembalut. Iya. Contohnya seperti celana pembalut yang bisa dicuci kembali ya Kak ya. Iya, betul. Iya, bisa untuk mengurangi sampah juga. Benar Jadi banget. bisa digunakan berulang kali, hemat biaya juga nih ya. Ini ada pertanyaan lagi nih kakak-kakak dari teman-teman yang ada di media sosial. Mengenai kan kita ada Al-Quran yang ada artinya tuh Kak. Oh, Nah, benar. apakah jika saat haid itu boleh memegang itu ataukah tidak boleh ya? Oke. Mungkin Dari dari Kak Aas. Oke, dari saya dulu. Kalau misalnya yang saya anut gitu ya, yang saya percaya itu kalau misalnya kita pegang Al-Quran, baik itu mushaf yang ada artinya atau yang enggak maupun yang di HP itu nggak apa-apa. Soalnya dari diri kita itu kan asalnya suci gitu kan. Jadi kalau misalnya kita pegang Al-Quran juga nggak apa-apa gitu. Itu sih. Kalau dari aku aku setuju dengan Kak Aas tentang kalau misalkan kita berhadas besar ya, kita pegang itu Al-Quran yang ada artinya dan juga HP yang berisi Al-Quran itu nggak masalah. Cuman kalau Al-Quran yang murni, ya, yang tidak ada yang tidak ada tulisan latinnya, itu kalau dari aku yang aku anut yang aku percayai itu tidak boleh. Oh, seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika kita memegang mushaf yang ada artinya itu saat haid itu masih diperbolehkan. Tetapi jika Al-Quran tersebut tidak ada Latin atau artinya itu maka tidak boleh ya teman-teman. Lebih ke Al-Quran murni. Nah, seperti itu. Mungkin nanti teman-teman juga ini sih bisa tanya ke ustadz atau ustadzah, soalnya kita kan di sini ya ini kan Belajar berbagi sama-sama pengalaman gitu gitu ya. ya. Kita hanya sharing-sharing ya teman-teman.
Nah, mungkin cukup sekian dulu kali ya pertemuan kita di acara Jelajah Misteri. Nah, untuk Kak Siva nih, terima kasih ya Kak atas kesempatan pada hari ini udah Terima kasih meluangkan juga waktunya. Kak Biba sudah mengundang kami. Kak As juga terima kasih ya Kak. Makasih. Semoga ilmu yang diberikan oleh Kak Siva dan Kak As berguna dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang ada di media sosial. Nah, jangan lupa simak terus video dari kami di next video